habis sholat deh. Atau dia muazin mau qomat, tiba-tiba ada orang yang mau sholat jemaah. Dalam kondisi yang seperti ini jemaah, mana yang lebih baik kita lakukan? Apakah memutus sholatmu atau masih dibolehkan kita sholat? Berikut bimbingan syar'i, fikihnya bagaimana yang akan kita bahas di malam hari ini jemaah. Baik. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza uqimatus shalah, iza uqimatus shalah fala salata illal maktubah. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila salat sudah dikumandangkan, fala salata illal maktubah, maka dari sini tidak ada salat kecuali salat wajib. Ini hadisnya sangat jelas jemaah ya. Jadi bagaimana pengamalannya? Maka para ulama mengamalkan hadis ini jemaah dari para sahabat Nabi, demikian juga para ulama salaf, Al-Imam Syafi'i, Abdullah ibn al-Mubarak, Al-Imam Ahmad, dan Imam Ishaq bin Rahawih menyatakan tentang kemakruhan orang-orang yang mengerjakan salat sunnah tak kala salat sudah dikumandangkan. Apakah semua salat itu tidak boleh dikerjakan? Atau ada salat-salat yang boleh dikerjakan? Melihat hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan secara umum jemaah. Apakah semua sholat itu tidak boleh dikerjakan? Sampai sholat wajib pun nggak boleh. Misal contoh, antum ketiduran, nggak sempat sholat maghrib, bangun udah jam dekat isya, dengar suara azan, antum terbangun, antum pikir nih sholat maghrib, rupanya sholat isya. Akhirnya datanglah ke masjid antum. Ya. Datang ke masjid dalam posisi seorang muazin mau qomat nih. Kemudian antum sholat. Sholat untuk sholat maghrib. Dalam kondisi ini apakah juga termasuk larangan di dalam hadis ini? Tidak ada sholat kalau sholat sudah dikumandangkan kecuali sholat wajib. Posisi antum mengerjakan sholat wajib apa sholat sunnah? Apa yang seperti ini diperbolehkan? Baik, nanti kita akan bahas ya. Baik. Jamaah kaum muslimin ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari menerangkan makna hadis ini. Ini kita melihat bagaimana pemahaman dari ulama salaf dalam memahami sebuah hadis. Dan beliau memang bidangnya dalam memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari beliau mengatakan, qala wa fihi man'ut tanaffuli ba'da syuru'i fi iqamatis shalah. Di dalam hadis ini terdapat larangan untuk melakukan segala aktivitas salat sunnah setelah iqamat dikumandangkan. Sawa'un kanat ratibatan, sama aja yang dimaukan salat sunnah ini adalah salat sunnah rawatib. Apa dia salat sunnah rawatib itu jemaah? Coba anda tahu.
Coba sebutkan dalam satu hari itu sholat sunnah rawatib itu posisinya di mana aja. Dan apa bedanya antara qabliyah dan ba'diyah? Pak Yogi, sholat sunnah rawatib itu satu hari posisinya ada di mana aja? Antum coba jawab. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum, berarti totalnya 16. Iya kan? Totalnya antum sebutkan tadi itu kan 16. Baik. Kita akan lihat pendapat yang lain. Ini pendapat dari salah satu saudara kita atau Pak Yogi, Masya Allah. Baik. Antum sampingnya, abang. Salat sunnah rawatib itu posisinya di mana aja? Atau kebiasaan antum yang kerjakan aja lah. Iya kan? Menurut kebiasaan antum aja yang kerjakan. Gimana coba? Mana tahu kan ada beda-beda. Hampir sama Pak Yogi, kok bisa sama? Tapi antum mengerjakannya 2 rakaat sebelum zuhur. Sama ba'diyah zuhur 2 rakaat juga. Ya. Berarti kurang 4 lah itu ya. 4 kurang 16. Ah, enggak lah. 12. Abang 12. Oke. Ayo kita ngelihat antum yang di belakang. Sama, kok bisa sama kalian? Mana pula sama-sama haji kayak gitulah. Sama-sama. 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum. 2 rakaat. Jadi totalnya berapa itu? 10. 10. Antum 10, ini 12, ini 16. Ikhtalafatul aqwalul ulama di Masjid Ridha. Para ulama yang ada di Masjid Ridha ini berbeda pendapat jemaah. Ya, baik. Ini masih 3 orang kita jelas ya. Kemudian kita lihat ya, mana lagi? Antum 12 rakaat. Apa aja tuh? 12 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sesudah zuhur. 2 rakaat sesudah maghrib. 2 rakaat sesudah isya. 2 rakaat sebelum subuh. Ini 12. Jadi 12, 10, 16. Baik. Antum. Ya. Apa ini? Sama yang ini apa itu? Sama ini. Sama ini. Ya, baik jemaah ya. Baik. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabiah Ummu Habibah ya. Dari istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam Ummu Habibah. Yang mana Ummu Habibah meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bisa menjaga 12 rakaat. Barang siapa yang bisa menjaga 12 rakaat sehari semalam, banallahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan rumah di surga. Ini di dalam hadis Ummu Habibah. Secara umum Nabi sebutkan 12 rakaat satu hari satu malam. Ya. Perinciannya disebutkan di dalam hadis Aisyah, riwayat Al-Imam Muslim dan Imam Bukhari. Nabi menyebutkan 12 ini diantaranya adalah 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib. Dan 2 rakaat setelah isya jemaah. Inilah yang disebut sebagai salat sunnah rawatib. Yang tidak disebutkan jemaah, maka itu disebut dengan salat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Contohnya sekarang. Salat sunnah sebelum asar. Ya, salat sunnah sebelum asar. Ada nggak keutamaannya?
Ada keutamaannya. Bahkan besar sekali keutamaannya jemaah. Bagi mereka yang mampu mengerjakan salat sunnah sebelum asar. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, rahimallahu ra'an, shalla qabla al-asri arba'an. Rahimallahu ra'an, shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati seorang yang mampu sholat asar sebelum asar 4. Jadi kalau antum seumpamanya pas di asar, silakan lakukan sholat ini. 4 rakaat sebelum asar. Atau 2 rakaat sebelum maghrib. Bahkan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan di dalam hadis riwayat Abdullah ibn Mughaffal, riwayat Imam Muslim. Nabi 3 kali mengatakan, "Shallu qabla al-asri, shallu qabla al-asri, shallu qabla al-asri." Salatlah kalian sebelum maghrib. Salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib. Di akhir hadis yang ketiga, Nabi mengatakan liman sya, bagi siapa yang mau, bagi siapa yang ingin aja. Nah, kayak kalau kita lihat ada sebagian masjid yang nggak menerapkan sholat sunnah qobliyah maghrib, banyak ya. Muhammadiyah nggak ada dia. Qobliyah maghrib ada nggak dia mereka? Nggak ada. Muhammadiyah langsung qomat dia biasanya. Masjid Robito Johor, Karya Dharma. Itu kalau antum ke situ, ya terlambat sedikit dia udah nggak dapat lah maghribnya, karena mereka habis azan langsung qomat, nggak usah nunggu orang lagi dia. Mau datang orang mau nggak langsung Allahu Akbar, Muhammad langsung. Nggak ada qobliyah isya pun nggak ada mereka. Ada sebagian masjid memberikan waktu qobliyah untuk para jamaahnya, ya apalagi untuk orang-orang yang berpuasa jemaah ya. Ada banyak. Bahkan qobliyah maghribnya panjang kali jemaah, panjang. Masjid itu, Masjid Jib, ya, Johor Indar Permai 1, ya. Anak pikir qobliyah maghribnya bentar, setel berdiri lah kita kan, ntar lagi qomat nih. Rupanya tuh 10 menit jemaah, mak capek juga berdiri. Orang tuh nunggu lagi ya, lama di situ paling lama, masya Allah itu, ya, lama qobliyahnya ya. Kalau masjid di sini nggak tahu, nah, ada qobliyahnya nggak gini? Ada ya, tapi suka-suka hati kita aja ya. Kalau tengok nggak ada yang mau sholat, qomat lah ya kan? Ya. Nggak ada yang mau sholat, ya qomat lah. Ya. Nah ini jemaah. Nah kembali kita ke ucapan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Di dalam hadis ini jemaah, terdapat larangan kita melakukan sholat sunnah setelah dimulainya iqamat sholat. Sama aja yang dimaukan sholat sunnah rawatib, ya tadi yang saya sebutkan sholat sunnah rawatib, atau selain sholat sunnah rawatib. Kenapa hal yang itu dilarang? Masuk semua sholat sunnah. Berarti apa? Tahiyatul masjid juga, ya kan? Atau sholat sunnah qabliyah, atau sholat sunnah wudu, ya, atau sholat sunnah yang lainnya, ya, maka ini tidak boleh dilakukan kalau sudah iqamah dikumandangkan. Alasannya kenapa? Kata Syekh Al-Hafidz Ibnu Hajar, li'anna al-murada bil maktubati al-mafruḍah. Karena yang dimaukan di dalam hadis ini, salat maktubah adalah salat wajib jemaah. Salat wajib. Jadi selain salat wajib, tidak diperkenankan kita untuk melakukannya. Ya, tidak diperkenankan kita melakukannya seperti ini jemaah. Ya. Maka dari sini ya kondisi kita dalam keadaan posisi kita dalam mengerjakan sholat sunnah tadi ini, imma kau batalkan, ya, imma kau batalkan sholatnya, atau imma kembali kepada seorang muazin tadi. Kalau dia berbahagia hati mau dia nunggu ya silahkan kan gitu. Ada orang nggak tahu diri kan gitu. Ini
Muadzinnya udah mau dekat mik nih, sholat dia. Aduh, nggak jadi dia qomat. Nggak jadi qomat. Tunggu dulu. Tapi kalau ada yang muadzin nggak peduli dia. Ya, kadang pun mau di posisi kita tahiyat pun dia tetap dibantainya kan gitu. Bantainya aja, nggak peduli dia. Atau kadang kita dalam posisi sujud. Wah itu kalang kabut kali itulah tuh ya kan. Allahu Akbar, Allah masih sujud kan. Langsung gercep, gerak cepat tuh. Nah, jamaah kaum muslimin khawati fillah azani Allah wa iyyakum, bagi Anda yang tak kalah posisi dalam mengerjakan sholat sunnah, tak kalah Anda di rakaat pertama iqamah sudah dikumandangkan, maka dalam posisi ini batalkan sholatnya. Batalkan sholatnya. Batal sholatnya. Apa tadi ini? Nih, hadisnya jelas nih. Apabila qomat sudah dikumandangkan, tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Nah, tinggal posisi kalau kita dalam keadaan di rakaat yang kedua, di rakaat kedua, apakah harus dibatalkan juga? Ini kan nanggung, Ustaz. Nanggung kali kan, sayang kan. Kalau pingin sholat ini tiba-tiba udah posisi di rakaat kedua, i'tidal pula lagi kan, bukan di ruku, ini dia tidak mau sujud nih kan gitu. Qomat pula dia kan gitu. Udah dalam posisi ini jamaah kata para ulama, kalau memungkinkan Anda tidak tertinggal dalam sholat nanti, kita bisa ngukur nih jaraknya nih kan. Kayaknya dapat lah nih. Karena kan belum lagi imam prepare-nya kan agak kan. Sufufakum. Nah, kalau ada imam-imam seperti itu lama dia prepare-nya. Tapi kalau ada imam cuma tengok-tengok aja dia. Nah, Allahu Akbar. Ada imam kayak gitu jamaah. Baik. Tinggal kita lihat apakah kita tidak ketinggalan dalam mengerjakan sholat wajibnya apa tidak. Kalau ketinggalan maka jangan dikerjakan jamaah. Ini jamaah yang dijelaskan oleh para ulama kita. Tinggal sekarang poin kita yang kedua. Bagaimana kalau kita mengerjakan sholat wajib nih? Apakah di dalam hadis ini juga terkena larangan? Apakah di dalam hadis ini juga terkena larangan? Posisi kita dalam sholat wajib, seumpamanya antum pulang dari safar, atau antum ketiduran, atau antum lupa. Nah ini, apakah di dalam hadis ini juga masuk dalam larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangan mengerjakan sholat sunnah? Nah, berikut pandangan dari para ulama kita jemaah. Baik. Di dalam hadis ini janganlah kamu sholat apabila sholat sudah dikumandangkan, kecuali sholat maktubah, kecuali sholat wajib. Maka dari sini para ulama menafsirkan, kalau yang dimaukan di sini sholat wajib jenisnya, maka hal yang seperti ini tidak dilarang. Hal yang seperti ini tidak dilarang. Tetapi alangkah baiknya kalau seorang tadi melakukan sholat wajib tadi ikut juga bersama imam. Ikut juga mengerjakannya bersama imam. Itu lebih baik lagi daripada dia sholat sendiri di luar masjid atau di dalam masjid. Contoh antum datang nih ke masjid, tengok nih akan memandang sholat isya. Karena antum belum sholat maghrib, antum sholat maghrib dulu kan gitu. Akhirnya qomat berkumandang, imam sholat bersama jamaah, antum sholat sendiri. Ini tidak terkena dalam larangan hadis. Tetapi kata para ulama, sepantasnya antum tidak mengerjakan hal yang seperti itu. Tapi baiknya kondisinya adalah kita sholat bersama imam. Jadi saya akan contohkan bagusnya gimana. Ada dua praktek yang diajarkan oleh para ulama kita. Bagi mereka yang ketinggalan sholat wajib, tetap aja sholat bersama imam. Masuk kita nih, misalnya antum pingin sholat isya nih, misalnya pingin sholat maghrib, sementara imamnya sholat isya. Ini ada dua kemungkinan yang antum lakukan. Kemungkinan yang pertama adalah ikut bersama imam sampai di rakaat ketiga. Sampai rakaat ketiga. Dalam posisi rakaat ketiga, si imam kan akan naik nih ke rakaat keempat kan? Akan naik ke rakaat keempat.
Disinilah dia dua posisi yang bisa kita lakukan. Posisi yang pertama adalah kita duduk. Tahiyat akhir. Kemudian kita salam. Kemudian kita bangkit mengejar imam tadi kapanpun dan bagaimanapun keadaannya. Paham kondisinya? Ya, jadi dia naik, kita tahiyyatulillahi wassalawatu wassalamu wassalam. Udah, assalamualaikum. Tak kala itu kita lihat imamnya lagi ngapain kan gitu. Misalnya imamnya masih i'tidal, kita i'tidal langsung kan gitu. Berarti kita sudah mendapati juga bersama imam dalam mengerjakan sholat wajib tadi. Tak kala dia isya, kita juga isya kan gitu. Ini posisi yang pertama yang bisa antum lakukan. Posisi yang kedua adalah antum di rakaat ketiga duduk. Rakaat ketiga duduk. Sampai menunggu imam tahiyat akhir. Duduk, tunggu aja dia. Sampai di posisi terakhir, barulah kita salam bersama salamnya imam. Salam bersama salamnya imam. Hal yang seperti inilah, dua hal ini bisa kita kerjakan jemaah. Imma kita sholat, ya, untuk melakukan sholat isya, salam, kemudian kita bangkit, atau kita melakukan yang kedua, tetap kita nunggu imam, kemudian kita salam bersama imam, kemudian setelah itu kita kerjakan apa? Salat isya jamaah. Ini jamaah kaum muslimin ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum ya. Kemudian poin yang terakhir ya dalam hadis ini, bagaimana dengan salat sunnah qabliyah subuh? Ini sering nih jamaah. Karena ingin mendapatkan fadilahnya, karena ingin mendapatkan keutamaan salat sunnah qabliyah, banyak orang bermain di sini jemaah. Iya. Qabliyah subuh. Karena keutamaannya itu besar sekali. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka dari sini jemaah, ya, ada sedikit perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Yang pertama, pendapat yang melarang untuk dikerjakan sholat sunnah qabliyah fajar kalau sudah dikumandangkan sholat subuh. Ya, ini pendapat yang didukung oleh Al-Imam Sufyan As-Tsauri, Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Rahawi, dan sejumlah para ulama yang lainnya. Kenapa? Berdasarkan nas hadis ini, janganlah kalian sholat kecuali janganlah kalian mengerjakan sholat tak kala sholat sudah dikumandangkan. Secara mutlak ya. Jadi bagaimana kondisinya bagi mereka yang nggak sempat mengerjakan sholat sunnah qabliyah ini? Maka para ulama yang pendapat pertama ini kerjakanlah setelah sholat fajar. Kerjakanlah setelah sholat fajar, setelah subuh. Kerjakannya secara langsung, apa nanti ditunggu? Tunggu nanti setelah matahari terbit, ya, syuruk, baru kita mengerjakannya. Bolehkah kita mengerjakan secara langsung? Ini ada 2 pendapat dari kalangan para ulama. Berdasarkan hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah melihat salah seorang yang salat sunnah qabliyah fajar tak kalah sudah dikumandangkan salat subuh. Nabi mengatakan, apakah subuh telah dikerjakan 4 rakaat? Ini pengingkaran dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apakah subuh dikerjakan 4 rakaat? Kenapa dia mengerjakan 2 kan gitu? 2 lagi kan gitu. Bukankah kalian bisa mengerjakannya setelah subuh, kata Nabi? Ini nas dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bagi Anda yang tertinggal salat qabliyah, tapi jangan dibiasakan ya. Jangan dibiasakan setiap nggak apa-apa lah kan gitu. Pokoknya kan udah dapat ilmunya nih kan gitu. Pokoknya kalau udah terlambat nanti aku kerjakan setelahnya kan gitu.
Ini jangan jadi kebiasaan jemaah. Jangan pandai-pandai kita. Bukan ini tak kala kita mendapatkan ilmunya bermudah-mudahan, enggak. Tetap kerjakanlah qabliyah itu di waktunya. Makanya kita jangan setel-setel kali lah, Banyak kali kita setel-setel kali, ini dapat lah nih. Aku kalau setel nih bangun aku nih, pas azan masih dapatnya qabliyah. Lupa tempat kita cepat kali nih qabliyahnya nih kan. Cepat memang, subuh kadang 4 awal cepat dia. Jadi kalau antum enggak berbarengan nih, kalau anak di rumah berbarengan nih. Anak tunggu dia. La ilaha illallah. Langsung. Kalau enggak bakalan enggak dapat. Antum sampai pun nanti ke masjid, udah qomat dia. Karena sebagian kita muadzin itu sur-sur sendiri aja kan gitu. Tengoknya enggak ada lagi yang sholat, tutup, dah qomat dia. Ada yang pun enggak peduli dia. Yang penting dia ada sholat qabliyah nih, kan gitu. Yang penting dia aja, kan gitu dia. Udah qomat dia. Enggak peduli dia. Namanya subuh jamaah. Antum kadang sebagian ruh antum aja belum kembali itu kan. Duduk bentar. Udah hayya sholat nih, kan. Duduk bentar gini. Masih lama itu hayya sholat kan. Tiba-tiba udah qomat dia kan. Enggak dapat lah. Nah, ini kebiasaan syaitan nih jamaah. Ini kebiasaan syaitan. Bagi yang sudah bangun, langsung bangun dah. Tak kalau terdengar azan pertama langsung bangun dah. Jangan tunggu-tunggu lagi, setel-setel lagi kan gitu. Bisanya nih dapatnya nanti ini insya Allah nih kan gitu. Perjalanan kita ke sana aja belum tentu dapat. Karena ini kalau subuh ini waktu-waktu yang krusial nih Jangan kita kerjakan seperti itu. Maka bagi mereka yang memiliki uzur silakanlah lakukan sholat sunnah qabliyah fajar setelah subuh. Ini pendapat yang pertama aja. Pendapat yang kedua. Tidak mengapa dikerjakan sholat sunnah subuh walaupun imamnya sudah sholat wajib. Walaupun sudah sholat wajib. Dan ini dinukil oleh sejumlah para ulama. Di antaranya pendapat dari Abdullah ibn Mas'ud. Demikian juga Hasan al-Basri, Mujahid, Al-Imam Makhul, demikian Hamad bin Abi Salman. Semua para ulama ini membolehkan untuk Anda mengerjakan sholat sunnah qabliyah, fajar, khusus fajar, walaupun imamnya sudah sholat wajib. Ini berdasarkan nas hadis riwayat Al-Imam Baihaqi dari sahabat Abu Hurairah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Iza uqimatus shalah fala salata illal maktubah illa rak'atai subuh. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila salat sudah dikumandangkan, maka tidak ada salat kecuali salat wajib, kecuali 2 rakaat subuh. Kecuali 2 rakaat subuh. Para ulama yang berpendapat dengan pendapat yang kedua ini membolehkan mengerjakan 2 rakaat subuh walaupun imamnya sudah salat wajib. Berdalil dengan hadis ini, maka para ulama menjawab hadis ini jemaah. Hadis dengan tambahan kecuali 2 rakaat subuh ini riwayat yang tidak ada asalnya. Jadi nggak bisa dipakai intinya. Riwayat ini jangan antum pakai. Karena riwayat ini tidak ada nasnya. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga. Para ulama yang membedakan antara kita mengerjakannya di dalam masjid atau di luar masjid. Beda. Jadi kalau kita mengerjakannya di luar masjid, di pelataran masjid, antum nggak masuk ke dalamnya, ini diperbolehkan jemaah. Dan ini pendapatnya Imam Malik. Bagi mereka yang mengerjakan di luar nggak apa-apa. Bagi mereka yang mengerjakan di dalam maka harus ikut imam. Sebagaimana dalam kitab Imam Malik di dalam kitab Muwatta, beliau mengatakan
Faqala Imam Malik, "Idza kana qad dakhala al-masjid falyadkhul ma'al imam wa la yarqaha." Yakni rakaat al-fajri. Wa illam yadkhul masjid fa illam yakhaf ayyatufa imam bi rak'atai falyaqra. Kata Imam Malik rahimahullah taala, barang siapa yang sudah masuk masjid, maka silakanlah kerjakan salat bersama imam. Barang siapa yang belum masuk masjid, ya, masuk di luar, maka silakanlah dia mengerjakan salat sunnah qabliyah subuh jamaah. Ini pendapat Al-Imam Malik. Ya. Jadi dalam masalah ini aja jamaah, kalau kita mau menguraikan, ada 9 pendapat ulama. 9 pendapat ulama yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan akwal ulama tentang bolehnya salat sunnah qabliyah subuh dilakukan tak kalah salat wajib telah dikumandangkan. Tapi secara intinya ya, maka kita juga harus kembali kepada hadis ini. Jangan kita lupakan jemaah. Kita jangan kerjakan salat sunnah qabliyah ini. Bagi mereka yang tidak bisa mengerjakannya, hendaknya kerjakan setelah subuh. Itu yang paling terbaik. Jangan kita keluar dari hadis Nabi SAW. Baik, jamaah kaum muslimin ikhwati fillah azani Allahu wa iyyakum. Apa yang bisa kita ambil faedah di dalam hadis ini? Faedah yang pertama yang bisa kita ambil di dalam hadis ini adalah keagungan dan keutamaan salat wajib di atas salat sunnah jamaah. Dan keutamaan salat wajib dikerjakan di awal waktu jemaah. Dan jangan menundanya. Dari sini kita belajar tentang keutamaan salat wajib. Tidak bisa mengalahkannya segala hal. Iya. Ibarat kata dengan bahasa para ulama, iza ja'al ma batalal tayammum. Iza ja'al ma batalal tayammum. Apabila telah datang air, maka nggak butuh lagi yang namanya tayammum. Maka tak kalah salat wajib telah dikumandangkan, segala aktivitas sunnah nggak ada. Dan kita kalau memfokuskan diri kita dengan salat wajib jamaah, itu lebih baik daripada kita memfokuskan diri kita terhadap salat sunnah. Dan kita mendekatkan diri kepada Allah dengan salat wajib dan ibadah yang wajib, itu lebih Allah cintai daripada kita mengerjakan salat sunnah. Kadang ada yang terbalik jemaah. Orang ada yang terbalik sekarang. Fokusnya, banyaknya, ramenya mengerjakan yang gak afdol daripada yang afdol. Sebagai contoh aja lah, contoh besar aja lah yang fenomena yang sering kita lihat. Kalau udah bulan Ramadan kalau dalam Ramadan, kan lebih ramai orang mengerjakan sholat tarawih daripada orang mengerjakan sholat isya. Dan ini real, ini bukan cerita-cerita. Enggak. Kita saksikan kok dengan 2 mata kita. Kalau dia sholat isya, dia selalu di rumah. Tapi pas sholat tarawih, datang dia. Ini kan aneh. Ini sangat aneh jemaah. Padahal, tak kalah kita memfokuskan diri kita dengan sholat wajib, ingat. Kau akan masuk surga kalau kita jujur. Siapa yang bisa menjaga kewajiban ini, masuk surga dah. Tanpa kita mengerjakan sholat sunnah apapun, kita fokus dengan sholat yang wajib selama umur kita. Baik dalam waktunya, pengerjaannya, tata caranya, kita fokus yang wajib, masuk surga. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ada seorang Arabi, Arab gunung. Datang kepada Nabi SAW bertanya tentang kewajiban kepada Nabi. Kata Nabi SAW, yang namanya wajib ini sholat 5 waktu. Kata sahabat tadi ini, ada yang lain enggak? Enggak ada. Kecuali kau tak tahu, kecuali kau mengerjakan sunnah. Kemudian diajarkan zakat, diajarkan puasa, semuanya ini. Setelah itu dia berpaling dari Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Dakhalal jannata in sadaq. Dia masuk surga kalau dia jujur nih. Maksudnya apa? Kalau dia mampu nih menjaga sholat wajib tadi ini,
mampu di awal waktu, nggak pernah ketinggalan, ya nggak pernah masbuk. Bayangkan antum, kalau antum bisa menjaga kualitas sholat kita, takbiratul ihram bersama imam berapa hari? 40 hari jemaah. Itu pun belum bisa kita jalankan, belum bisa kita amalkan, ya enggak? Ngaku aja, belum bisa kita amalkan untuk takbiratul ihram bersama imam. Ya. Maka fokus terhadap perkara wajib itu lebih baik. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, Nabi mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya qudsi jemaah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi ahabbu ilayya mimma taraktu alaih. Barang siapa yang menjadikan waliku ini sebagai musuh, aku akan izinkan peperangan bagi dirinya. Dan tidaklah aku lebih mencintai seorang itu mendekatkan diri kepadaku daripada dia mendekatkan diri dari perkara yang wajib. Wajib dulu baru sunnah. Jangan sunnah habis itu wajib. Terbalik. Fokus wajib dulu. Fokus wajib dulu jemaah. Kita fokuskan, kita baikkan dulu amalan wajib kita, baru nyunahnya. Jangan sibuk nyunah, wajibnya tinggal. Kan itu fenomena sekarang kan. Fokusnya nyunah. Tapi kewajibannya dulu nih, wajibnya dulu nih harus coba diperbaiki jemaah. Ya. Jangan kita sibuk ada sunnah, perkara wajib kita telah tinggalkan jauh. Ya. Tapi ini harus dulu jemaah. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ahabul a'mal ilallah. Ya, perkara amalan yang paling Allah cintai adalah as-salatu ala waktiha. Mengerjakan sholat di awal waktunya. Kita kerjakan nih jemaah di awal waktu ini paling ya, menjaga. Ini faedah yang bisa kita ambil. Ya. Kemudian yang kedua, faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ini. Sholat sunnah itu sebagai penempel segala amalan-amalan buruk kita dari yang tidak bisa kita kerjakan dari sholat wajib jemaah. Seumpama sholat wajib Anda ada yang kurang misalnya, baik dalam pengerjaannya, ya, baik dengan tata caranya, baik dalam perkara rukunnya. Kadang ada orang yang sholat gitu aja jemaah. Dia nggak tahu bagaimana sholat itu gimana, nggak tahu dia. Maka posisi sholat sunnah ini sebagai apa? Penempel. Segala kesalahan yang telah kita lakukan jemaah. Iya. Ini sholat sunnah inilah yang menjadi gacok kita. Iya. Kalau nggak ada lagi nih, habis lah kita dah. Habis. Nabi SAW mengatakan apa? Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, pertama sekali yang dihisab oleh seorang hamba apa? Sholatnya. Fa'in tamma sholatu, kalau sempurna sholatnya, maksudnya apa sempurna sholatnya? Dia mengerjakan secara sempurna sholat wajibnya. Secara sempurna sholat wajibnya. Di awal waktu, tata cara wudunya, tata cara pengerjaannya, rukunnya, syaratnya, semua dia kerjakan. Kalau sempurna, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua amalannya bagus. Semua amalannya baik. Tapi kalau nggak baik nih, sholat wajibnya nggak baik, di situ Allah mengatakan apa? Unzuru ila abdin. Coba lihat dari hambaku ini, apakah dia mengerjakan sholat sunnah? Kalau nggak mengerjakan sholat sunnah ya udah habis. Nah ini yang telah disebutkan oleh para ulama terkait dari faidah nomor hadis 49. Jamaah kaum muslimin khatifillah azanillahu wa iyyakum, ini sangat ya kita perhatikan. Apabila sholat sudah tegakkan, maka sholat sunnah tidak ada. Dan ini berlaku bagi para jamaah laki-laki ya jamaah. Demikian juga berlaku bagi para jamaah wanita. Kalau mereka ikut sholat di masjid. Tapi kalau mereka tidak ikut sholat di masjid, maka kondisinya berbeda. Mereka boleh mengerjakan sholat sunnah. Ya, sebelum mereka mengerjakan sholat wajib. Karena mereka tidak ikut dengan imam. Ya. Tapi bagi mereka para wanita yang ikut sholat bersama imam di masjid,
maka juga harus mengikuti konsekuensi yang telah disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah tim. Yuk berinfak untuk dakwah dan pendidikan Islam. Barakallahu fikum.